gara-gara bola kita mau bikin sesuatu yang baru nih. Sesuatu yang baru ya. Jadi nggak harus melulu datang ke stadion, datang ke stadion bikin vlog, datang ke stadion bikin vlog, OED bikin vlog. Jadi kita gue sama Labib ngobrol soal sepak bola juga. Ini banyak masukan di DM, di reply, Bang, jangan bicara di stadion mulu ya. Kadang-kadang di ruangan kita bikin obrolan gitu. Bikin chat time aja. Iya. Chat time. Minuman ya. Minuman chat time. Cheat and chat. Harusnya kita bertiga nih. Fadli kemana Fadli? Fadli biasa PNS. Oh, PNS. Pegawai non-stop. Sorry Fadli. Kita ini namanya kita lagi di ruang GGB nih. Iya, ini rumah Labib nih. Tapi kita sulap menjadi sesuatu yang berbau tentang sepak bola. Mini studio kita ya. Mini studio kita. Kalau misalkan mau sesuatu yang ada di dalam rumah gua, DM aja. Apaan tuh? Atau enggak komen aja. Misal ngeliat sesuatu yang pengen di hati gitu. Gua pengen kagak dibagi. Lu mah dari lu kecil udah gua sering passing, Ki. Dari orang-orang ada yang punya timnas U19 Tur Nusantara, nggak ada yang punya. Iya. Eki doang yang punya. Nih ya, for your info nih, 2013 gue punya baju wasit loh. Indonesia ngeluarin baju timnas Tur Nusantara Yang ada Garuda nih, kalau masih ingat waktu itu sebelum Piala Asia 2014 Squad Indra Safri bikin. Waktu itu dicetak nggak banyak tuh. Eki 100 orang, 50 orang yang punya tuh salah satunya Eki tuh. Dia selevel Ilhamuddin sama Hargianto kayak gitu. Oh, gua tahu nih segmen ini namanya apa, Bib? Apa? Obrolan laki. Obrolan laki, obrolan Labib Eki. Kurang Fadli doang. Kurang Fadli nih. Oke, next Fadli harus join ya? Harus lah. Fadli nggak boleh sibuk-sibuk. Oh ya, kita doain juga nih buat Fadli yang mau melangsungkan lamarannya. Amin. Semoga lancar, Li. Kita tahun depan, Li. Beda setahun kan umur. Setengah. Beda setahun. Setahun setengah. Fadli paling tua emang. Fadli tua banget, hampir 2 tahun bedanya sama kita. Iya, bener. Nah, obrolan ini kita mau ngebahas soal Piala Presiden yang baru aja mulai Sabtu kemarin ya? Iya, Sabtu kemarin dibuka di Bandung. Bandung antara Persib Bandung versus PS Tira Persikabo. Itu warga Bogor itu nama Persikabo diselipkan di PS Tira. Di merger gitu ya? Di merger. Coba ntar di komen deh yang supporter Persikabo. Kalau soal Piala Presiden sih gue sebenarnya kurang antusias sih, Bib. Ya namanya cuma turnamen pramusim ya kan. Tapi sok-sok digembor-gemborkan. Digembor-gemborin oleh media dan memang menarik perhatian banyak sih. Karena emang klub yang ngikut klub-klub papan atas. Nah, kebanyakan tuh kan yang ikut klub Liga 1 mayoritas. Betul. Cuman jadi ada 20 tim, itu mayoritas itu klub Liga 1, yang dari Liga 2 cuman Persita Tangerang. Terus ada ya itulah siapa? Mitra Kukar yang baru degradasi. Pokoknya yang nggak ikut itu ada PSMS, Sriwijaya itu nggak ikut. Betul. Persipura ikut nggak sih? Persipura lupa deh, gue harus buka cek. Kita lihat dulu. Ya, nanti dicek dulu sama Labib. Kita buka. Piala Presiden ini kan awalnya cuman turnamen pengisi ketika kita lagi di band FIFA kan. Saat itu ya? Saat itu. Sekitar tahun 2015. turnamen. Oh tunggu, bukan Ki, 2016. 15 benar. 2015. Kan juara itu baru ada tahun 2018, 17 sama 16. 16 ya, benar 16. Karena juaranya saat itu pertama kali Persib Bandung yang kita tahu. Persib lawan Sriwijaya ya. Finalnya. Di Jakarta. Di GBK ya. Di GBK. Itu cuma turnamen pengisi ketika kita lagi di band FIFA dan gak ada turnamen, adalah Piala Presiden untuk ini aja orang-orang pengen nonton bola lagi gitu ya. Tapi bukan turnamen resmi, karena saat itu turnamen resmi dilarang. Ya karena kita emang lagi disanksi. Betul. Gitu kan? Betul banget. Nah, karena menarik perhatian minat pecinta sepak bola yang tinggi gitu, animonya sangat tinggi. Antusiasmenya tinggi. Akhirnya tahun ke tahun turnamen itu sorry, gue potong dulu Ki. Apa? Di grup A. Kita sebutin dulu. Infonya. Betul, infonya dari Info Supporter nih. The best nih emang Info Supporter nih, boleh di subscribe nih Info Supporter pokoknya. Iya. The best pokoknya. Nggak usah di follow lagi, followernya banyak. Mas Abe. Grup A
tuan rumah Bandung di Stadion Sijal Harupat gitu. Persib, Persebaya, Perseru-Serui yang katanya akan diakuisisi oleh Asprof Lampung. Oh gitu. Nah, info yang gua dengar tadi sore. Tirap Persikabo. Oke. Itu ada 4 apa 5 tim? 4. Oh, 4. 4 doang. Namanya hampir 6. Hampir 6. Grup B tuan rumah Bekasi, berarti Bayangkara di Stadion Patriot. Ada Bayangkara FC, Semen Padang, Bali United. Bali United nih jagonya Bali Football nih. Yang jelas lah. Dan Mitra Kukar. Grup C di Magelang, berarti PSIS di Stadion Muhammad Subroto. Bukan di Semarang. Bukan. Moh Subroto. PSIM, Makassar, Persipura Jayapura ternyata ikut, dan KP. Kalteng Putra. Grup D, Sleman di Stadion MIS Maguwoharjo International Stadium. Ada PSS Sleman, Persija Jakarta, Madura United, dan Borneo. Grup terakhir, Grup E, tuan rumah Malang, Stadion Kanjuruhan, Arema FC, Persela Lamongan, Persita Tangerang, dan Barito Putra. Berikut hanya 20. Cuman 20 ya? 20 dibagi ke 5 kota. 5 kota. Dan yang paling sepi penonton itu pasti di grup B. Di Bayangkara. Udah tau nggak ada supporter main di Patriot. Kenapa nggak jadiin Persija aja tuan rumah kalau mau naikin rating tinggi? Harusnya. Iya nggak? Bayangkara, Semen Padang, Bali United, Mitra Kukar. Bahkan pertandingan Bayangkara Semen Padang, banyak supporter Semen Padang. Iya lah. Kemarin hari Minggu. Mungkin supporternya Bayangkara di depan kali. Lagi jaga dong. Megang Kak Nai. Megang Kak Nai. Kadang-kadang megang binatang. Kadang-kadang ya gitu. Kalau gue emang nggak ada minat sama sekali sama Piala Presiden. Bahkan gue sekalipun nggak pernah nonton Piala Presiden langsung. Lu pernah? Bahkan lagi live nih hari ini nih. Ya, lagi live. Apa? Arema FC versus Arema lawan Barito Putra, betul. Bang Tio bukan? Share. Bukan ya? Bukan, Bang Tio lagi. Channel ya? Lagi ini dia lagi live duel maut ya? Duel maut di box to box. Duel panas antara coach versus Bang Prince Pangeran. Prince Yaan. Nah, lu sendiri pernah nggak nonton live Piala Presiden? Kebetulan gua sih nggak pernah. Live tuh udah sampai hari ini ya. Nggak, maksud gua live di stadion. Oh, live di stadion? Belum gua. Nggak pernah. Kalau gua sih emang nggak ada minat sama sekali. Musim ini ya? Untuk Piala Presiden musim ini? Iya, salah satunya. Bahkan tahun lalu gua juga nggak minat. Gue kecewa Persija sama Bali ngelepas Piala AFC untuk Piala Presiden. Wah, itu jujur. Finalnya pun kita nggak nonton. Males ngapain? Kita saat itu lebih milih Piala AFC walaupun Persija tidak diperkuat oleh pemain terbaiknya di Johor. Tapi gue lebih milih nonton Piala AFC yang jelas-jelas emang turnamen resmi. Tapi ya mungkin saat itu berpikiran itu piala di saat final, jatuh di saat final, dan itu harga hadiahnya PT-nya lumayan besar loh. Ya, itu dikibul-kibulin lah sama Piala Presiden. Pas turnamen Asia aja. Kita kecewanya di situ ya? Kecewanya di situ. Gua nggak mau nonton finalnya. Iya, kita nggak nonton. Akhirnya kita nobar doang. Nobar. Nonton TV. Nonton di TV aja. Kan? Kalau live di stadion kayaknya untuk musim ini gue masih berpikir ulang deh. Pertama faktor kesehatan gue. Kedua bener kata Eki. Ada Piala AFC loh. Iya, ada Piala AFC. Persija main di Jakarta, PSM mainnya di Bogor. Piala AFC ini pasti ada bentrok-bentrok dikit nih sama Piala Presiden nih. Kemarin Persija udah minta revisi jadwal. Iya, reschedule. Jelas lah Piala AFC bukan Piala kaleng-kaleng. Wah, jauh kelasnya sama Piala Presiden. Jauh. Apaan itu? Kita tahu ya, ada regulasi Ki. H-2 sebelum pertandingan skuad away sudah harus tiba di negara home. Tuan rumah. Persija, bayangin Piala Presiden pertandingan 5 hari sekali. Iya. Persija ya gimana harus putar otak ya dia. Apalagi Persija pertandingan pertama AFC dia seri. Ya, main di Jakarta. Nanti kan bakal away ke Myanmar. Dan PSM main home. Di Bogor. Lawan Lau Toyota kalau nggak salah. Iya, Lau ya. Lau kalau nggak salah. Mereka PSM itu juga capek loh kalau gue lihat PSM itu berada di grup Magelang. Lumayan lah masih gua. Ya walaupun masih di Pulau Jawa berarti kan dia Magelang Soekarno Hatta Bogor. Iya. Atau enggak
Jogja loh, Magelang berarti dari Jogja. Iya. Jogja mungkin dia turun di Soekarno Hatta. Kan itu capek loh mereka itu kan? Atlet loh, bukan robot ya Ki ya. Bener. Gue lebih respect waktu Borneo yang ikut di 2017 ya. Dia pakai squad kedua masuk final. Iya. Masuk final. Squad pertamanya dia itu pramusim Ki. Persiapan buat liga memang. Liga pramusim di luar negeri kalau nggak salah. Iya, di Thailand ya kalau nggak salah. Iya, kalau nggak salah Thailand, kan. Itu kita respect banget ya sama Borneo. Sama Persipura tahun lalu dia nggak ikut Piala Presiden sama sekali kan? Iya, karena emang dia fokus ke liga dan mereka emang saat itu duit dari sponsor belum turun, kurang gitu. Agak kurang, jadi nggak ikut Piala Presiden. Kita tahu lah musim lalu Persipura kehilangan banyak pemain. Iya. Banyak. Hampir setengah skuad inti mereka. Ya, tapi bakal dia muncul lagi lah. Ya, mereka itu udah gitu. Kayak apa ya? Kayak Walking Dead, tiba-tiba hadir. Tiba-tiba ada gitu. Tiba-tiba ada. Siapa ini? Ada aja ya. Itu kayak ya itulah Persipura hebatnya. Tapi musimnya Persipura ikut ya deh. Persipura ikut ya. Ya kecewanya sama Piala Presiden ya begitu. Tiba-tiba turnamen ini ada yang sebelumnya cuma pengisi doang. Bahkan nggak boleh ada turnamen sebelum pemilu, ya kan? Nggak boleh ada kegiatan. Nggak boleh ada kegiatan sepak bola sebelum pemilu. Jadi liga ditunda setelah pemilu. Ada Piala Presiden. Kan yang klub-klubnya sama semua. Bahkan kita tahu ya Piala Indonesia belum selesai Ki dan ditunda karena Piala Presiden. Yang lebih konyol lagi Piala Indonesia lagi panas-panas ya, 8 besar loh. Iya. 8 klub terbaik di Indonesia sudah berkumpul di babak quarter final Piala Indonesia. Dia ditunda. Kelamaan emang. Lama banget. Kelamaan. Sampai ditunda sampai ya habis pemilu kan? Barengan sama liga nanti kan? Pas puasa bisa kemungkinan. Pas puasa. Dan yang lebih lucunya lagi Piala Presiden malah terlihat ada muatan politiknya gue. Iya, kayaknya ada intrik, ada muatan politik. Ada muatan politik di dalam piala ini karena kita tahu belum menjelang Pilpres nih. Pertama menjelang Pilpres. Namanya aja udah Piala Presiden, disingkat Pilpres. Kedua, pemilihan presiden disingkat Pilpres. Iya. Goblok. Yang kedua Ki, yang sangat disayangkan Piala minimal inilah Piala Kratingding atau Piala Indonesia tetap bergulir lah. Iya, itu karena dia kan nggak sering ya, maksudnya paling cuma 1-2 pertandingan dalam 1 minggu, betul nggak? Dan nggak butuh banyak, katanya butuh butuh personil untuk keamanan. Kalau gue bilang lah bullshit lah untuk Piala Presiden. Iya, kayak polisi Indonesia kayak nggak pernah ngamanin pertandingan aja sih. Kayak gunanya polisi apa sih? Keamanan lah. Keamanan. Iya. Polisi sebagai keamanan lah. Kalau nggak ada Piala Presiden takut karena keamanan, kita gaji polisi. Emang liga-liga sebelumnya yang ngamanin bukan polisi gitu ya? Emang yang ngamanin ini apa? Anjing K9 yang berikut? Enggak kan, polisi. Emang di negara lain nggak ada pemilu? Nah itu. Iya. Pemilu paling kalau libur saat pemilunya nggak apa-apa ya? Iya, seminggu 2 minggu lah pemain libur buat milih gitu, kita gitu. Seminggu aja? Seminggu. Nggak apa-apa ya? Ini hampir 4 bulan loh Ki. Kan soalnya berseberangan gitu. Kampanye bola gitu. Efek dominonya Ki, ingat gak? Karena ada pemilu, liga turun. Liga mundur. Itu berpengaruh kepada TMC pemain. Betul nggak? Transfer sertifikat pemain. Jadi yang dari sebelum liga di luar Liga Indonesia mau masuk kebentur karena TMC-nya Indonesia dibukain. TMS maksudnya itu maksimal 2 bulan sebelum liga mulai. Betul. Liga mulai bulan Mei. 5. Berarti TMS di bulan 3. Maret. Itu jadi masalah buat Persija saat mengarungi Liga Champions. Ya, emang banyak klub yang rugi gitu karena liga nggak tahu mulainya kapan, TMS jadi belum kebuka. Gitu. Untung aja Piala AFC agak mundur di tahun ini karena ada Piala Asia di awal tahun. Ada Piala Asia. Bayangin kalau Piala Asia yang ada di awal tahun, berarti liga biasanya kan mulai AFC itu bulan Januari atau Februari kan? Februari kan? AFC kan? AFC. Februari awal kan? Februari. Berarti pemainnya PSM yang striker Finlandia, pemain Persija yang dari PKNS ya, Bruno Matos, itu belum bisa daftarkan. Emang kadang-kadang sesuatu hal yang dipaksakan berakibat tidak baik. Suka nyakitin
diri sendiri ibaratnya gitu. Iya. Masokis. Nyilet dong. Nyilet dong, masokis. Iya kan. Nyilet diri sendiri. Aduh. Ya kan kalau ada pilihan presiden jadi ngerembet kemana-mana nih kan. Efeknya jadi buruk ya. Ya, efek dominonya gitu. bisa dibilang buruk. Walaupun emang butuh tontonan bola gitu kan. Betul. Hadir nih pilihan presiden gitu. Rating TV juga jadi tinggi gitu. Rating TV tinggi. Gue lihat tadi sore highlight ya antara Persela Lamongan versus Persita. Yang nonton nggak nyampe 100 orang gitu. Iya. Lemes ya. Lemes buat apa? Lemes kayak apa sih? Kayak ini gorengan sore. Kayak gorengan semalam, lemes. Supporter juga mikir kali. Iya. Aduh, buat Piala Presiden. Piala Presiden yang notabene-nya adalah piala apa Ki? Bisa dibilang piala non resmi ya. Ya pramusim lah. Pramusim itu waktunya untuk kita nyoba pemain muda. Gitu. Kalau di Indonesia malah sebaliknya. Berbondong-bondong pakai pemain utama. Serius ya, serius banget. Bahkan bisa sampai ada yang cedera waktu itu, siapa? Kayak Hansa Muyama kan cedera. Pernah cedera tuh. Pernah cedera kan Barito waktu itu. Barito. Jadi timnas sempat nggak main berapa lama gitu ya. Karena cedera di turnamen pramusim yaitu. Padahal gunanya untuk memberikan jam terbang untuk seluruh pemain dan memberikan chemistry, karena setiap pramusim itu kan kita tahu pemain baru pasti silih berganti datang. Pemain muda mau nyoba main gitu iya, ya kan. Mau coba naik ya. Gitulah. Malah jadi bukannya berfaedah malah tidak berfaedah ya. Iya. Faedahnya ada tontonan bola. Faedahnya mungkin bagi klub ada pemasukan karena match fee-nya digadang-gadang pemain jadi panas gitu panas, ya. Match fee-nya juga gede loh. Gede. Kalah ada duitnya, menang ada duitnya. Karena kan pemasukan dari tiketing ya, dari supporter gitu. Dan dari dari panitia. Itu ada match fee. Ada ya? Ada. Aksiar, Indosiar mudah-mudahan ada. Ada. Terus biasanya di tengah-tengah pertandingan tuh suka ini tuh ngebacain apa namanya? Penonton yang hadir sekian ribu. Pedagang. Itu pedagang dihitunginnya harganya total pemasukan sekian gitu. Jadi transparan gitu. Bisa sebenarnya manajemennya bagus loh. Transparannya itu. Entar yang gue tahu di awal musim sebelum Piala Presiden bergulir, Piala Presiden itu ada MOU dengan Pricewater Company PwC. PwC itu salah satu perusahaan audit terbaik yang ada di Indonesia. Dan dia kerjasama mungkin untuk melihat itu ya sirkulasi duit yang masuk dan finansialnya. Financial sistemnya emang oke sih, manajemennya oke. Kalau kayak gitu manajemen siap. Terus ada di tengah pertandingan ada water break gitu kan. Ada. Itu mah bullshit sebenarnya, bukan water break itu, Beb. Apa itu? Commercial break. Karena ketika water break iklan muncul ya. Langsung iklan dulu. Dan waktunya lama itu, semenit lebih kayaknya. Water break buat apaan di malam hari? Iya, dulu kan water break ada pas di Riau itu kan. Karena emang panas banget Riau. Emang lagi panas ya. Panas banget itu persetujuan dari pihak AFC sama tuan rumah. Oke, akhirnya ada water break dan itu pertama di dunia ada di Riau waktu lagi kualifikasi Piala Asia U22 ya. Waktu itu pemain Indonesia tuh Anik Firmansyah, Rashid Bakri, pemain SAD lumayan banyak. Pemain SAD banyak tuh. Sama salah satu Agung Supriyanto ya. Supriyanto itu. Lu masih ingat kipernya enggak lu siapa? Teja ya? Siapa sih? Bukan, Emre Ridwan. Oh, Emre Ridwan Semen Padang ya? Emre Ridwan Semen Padang yang sempat main di Persela. Yang pirang. Di pirang-pirangin. Pikok. Di pikok kan. Kayak bocah SMP zaman dulu. Deh, gitu aja kali Bib ya? Gitu aja untuk sementara ya? Piala Presiden jadi ngobrol kemana-mana. Emang kebiasaan nih kalau ngobrolin bola. Sampai subuh juga ayo ya? Dari Banten sampai Panarukan juga ayo. Banyuwangi ayo dah. Ayo ini. Ntar kita kalau misalkan ada materi lain akan kita sampaikan di obrolan ini ya. Ini kita untuk menjaga eksistensi aja sebenarnya gara-gara bola. Eksistensi dan konsistensi. Kita waktu di awal adanya gara-gara bola, kita ingin menyajikan sesuatu tentang sepak bola di Indonesia dan timnas sepak bola Indonesia. Kemarin kita berkesempatan hadir di Kamboja. Dan doain aja untuk beberapa kegiatan timnas ke depannya. Kalau kita bisa lolos dari AFC U23 nih, semoga kita bisa nonton langsung sana ya. Karena di Thailand kebetulan. Di Thailand. Itu
Eki pengen ketemu Abdul Lasso gitu, kapten timnas Thailand 2014. Ini mau jajan di Catucak Market. Kayak anak-anak zaman sekarang ya. Iya. Jajannya padahal mango rice dong. Mango sticky rice, iga ada Tio enak. Padahal Itu ya Bib ya. itu aja Ki. Oke. Yuk. Sampai jumpa di video berikutnya.